jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sikap kerinduan Israel akan Tuhan dikidungkan sepanjang zaman menjadi tema Mazmur, karena seperti sejarah setiap manusia, Israel jatuh bangun mengharapkan pertolongan darimu. Israel tetap mengakui bahwa Engkau adil dan benar, bahwa umat yang lupa akan dirimu, memalingkan diri dari hukum-hukum-Mu, kini tersiksa karena jalannya yang sesat. Dalam kedosaan, timbul kesadaran akan kesalahan sendiri, dan inilah benih penyesalan yang akan membawa orang kepada pertobatan. Dalam hukum-Mu, orang mengakui bahwa Engkau bertindak baik, adil dan benar, bahkan dikatakan memang seharusnya begitu, supaya manusia tahu akan keadilan-Mu yang menghukum, lalu mengerti dan bercermin kepada sifat-Mu yang sebenarnya. Engkau agung, penuh kasih setia, tetapi juga tidak dapat dipermainkan. Apalagi sekali terjatuh, manusia tidak dapat mengusahakan kebangkitan sendiri, hanya bisa bangkit bila Engkau menolongnya. Bapa, kelegaan yang dijanjikan oleh Yesus Putramu itu disebabkan oleh pembebasan dari beban hukum yang tak kenal ampun, dan oleh sikap lemah lembut dan rendah hati sang pemimpin pribadi. Orang bisa ditekan dengan peraturan banyak dan rumit, diterapkan dari luar secara paksa, tanpa penjelasan dan pengertian, tanpa keyakinan, melulu rutin dari zaman dulu. Peraturan menjadi beban yang dirasa berat, tidak memberi gairah, dan tidak mendewasakan. Dengan semboyan yang dulu baik bagi kami, tetap baik sekarang juga bagi kami. Paham tradisional, usang, tidak lagi dibuktikan dengan pandangan baru yang lebih segar, dirasa sebagai kuk yang membelenggu leher dan tengkuk, menyesakkan nafas. Yesus bisa mengubah juga untuk masa sekarang lewat pembaruan dalam gerejanya sejak Konsili Vatikan II, dengan pembaruan yang harus disesuaikan dengan garis konsili sesuai pandangan ilmu manusia modern. Bapa, Yesus Putramu tidak melarang para muridnya berbicara. Ia tidak menanggapi pertanyaan, pemikiran, bahkan kepicikan mereka secara sinis. Ia penuh pengertian, mau memberi penjelasan, mengajak berdialog, dan memberi contoh sikap lemah lembut dan rendah hati. Dengan sabar hidup bersama, menunggui dan mengajar para murid yang lamban pengertiannya. Ia melayani sampai membasuh kaki mereka. Dengan contoh tindakan dan pengorbanan lemah lembut, hati Yesus menjadi kenyataan yang benar-benar dilakukan secara utuh, menyeluruh, meyakinkan. Ia tidak menyuruh, tidak memaksa orang lain untuk rendah hati, sedang ia sendiri pegang kuasa. Ia sungguh pemimpin yang bisa menjadi yang terakhir dan terkecil. Ini ajaran kepemimpinan yang melegakan, karena ada contoh, ada bukti diberikan dalam pengalaman hidup bersama, dalam teladan segala kepemimpinan, yaitu Dia sendiri.
Bapa Maha Kuasa, ketika kami manusia menderita, Engkaulah yang menyampaikan sabda pembebasan serta pengharapan melalui Yesus Putramu. Semoga kami dapat mengalami dan menikmati pemeliharaan-Mu yang besar dalam segala usaha kami. Buatlah kami terbuka, rendah hati, dan lemah lembut seperti Yesus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.